sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Jangan-jangan ini mirip dokter ini ya, jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya, atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik, selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini, saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya, mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Oke. Jadi kembali lagi, siapakah Arifin Susanto? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu, setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya, pembentukan OJK, saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. Memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di? Ya betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau? Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali, ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ini 7 bulan Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya, karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama.
sekretariat bersama itu, dan kebetulan tempatnya di OJK di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Bakar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses keuangan, ya? Betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya
tentunya kebutuhan-kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul-pengepul tadi. Iya, iya, iya. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, Iya, iya. nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas-fasilitas Betul. lembaga keuangan. gitu ya. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul-pengepul sama toke-toke tadi. Iya, ya iya. kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan Iya, mereka iya, iya. transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani itu 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen. Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Bankable, Jadi yang iya, iya. bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Dempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangan yang bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Iya, iya, iya. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan juta, Pak. ya. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. lemari gitu ya. Betul, pasti tradisional. Rawan ya Pak. Ya, sangat rawan dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul, betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana Nah, ya? iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya. Jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaan yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis yang itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah.
tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya, untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan, itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya, konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Okay. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan, apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya, 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya, dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil. Kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga enggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi, dan juga sedekah tadi, sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu, dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? Selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah, dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya, apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya.
Daripada ilegalnya. yang legal? Daripada yang legal. Ya. Bahaya Dan- betul ini Pak berarti. Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi, Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1.000.000 kembaliannya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi, maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risiko. tergiur atau terjerat jadi Terserah, mereka ini. betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya onlinenya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, ya pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara
panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari yang tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Ada tapi untuk investasi. Oke. Bukan untuk kreditnya. Untuk produksi ya Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, Kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau
kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang apa itu selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well plan itu loh Pak. Nah, jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi, Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek, bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat, tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul, nah, betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan, betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, soalnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa direstru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego. Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat. Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi ke pinjaman online tadi kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga, nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk
memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan kita coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini, namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya? Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi, yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji, kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya, 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin kesini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu, itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya itu sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada haji yang Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali.
Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberikan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu lihat legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1 L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya, iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Oh, yang kedua ini berarti yang 2 L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK Betul. itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak. Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan, Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, Betul. Ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul. Betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak. Oh, betul. High return no risk katanya. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus, lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya jadi contohnya begini-begini nih kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dolores kalau block and report. Kenapa kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK block and report? Salah satunya ya Pak. Kita okay, punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta, langsung transfer ke rekening Anda, nah, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih, karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Pak. Betul. Itu ya paling umum. Ya? Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi. Teman-temannya karena flexing ada iPhone 16 itu anak-anak Gen Z terutama masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya. Iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita
Udah hampir 1 jam ini. Siap. Nggak Tapi apa-apa. rasanya kok masih kurang ini, Gak Pak. apa, saya seneng memang Masih kurang. kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari oh kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, oh iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja Pak. Nah, yang ketiga, dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah, ini menarik, Pak, Ya, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum. Siap. Makasih. Ini kopi, ada kopi juga, Ya, kopi siap. Sumsel, Sumsel, ini, Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu, jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu, yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya. Ya, nanti kita Nanti ngomongin kita kopi khusus. ngomongin kopi khusus, Pak. Boleh Cocok, Pak. Pak Yudi. Ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup juga, Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu itu mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi gini warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak loh teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu, untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ada ya? Financialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah, intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu, keluarga kita, kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan, tapi kan nggak harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya, penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi
intinya ada 3. Yang pertama, kalau misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita dengan katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh, kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa, dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih, ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persen ya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya, imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah, oh kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu, produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada resikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya pasti, ya Pak. Cuma pasti. Apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko kan, betul. Katakanlah ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mawa beo, itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Kira-kira. Ya menarik sekali nih ya, Pak Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, saham. Ya betul, betul. Masih banyak. Tapi ini kita awali dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk membahas lebih dalam sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Arifin Susanto, Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Saya merevisi yang tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan.
Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Ya, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya. Bukan Sumsel dan Babel ya. Oke. Jadi kembali lagi. Ya. Siapakah Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. Memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya, betul ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ini 7 bulan Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka
kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses daerah, keuangan, ya. betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih
kurang memadai. Nah itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi. Padahal nggak tahu kebutuhannya apa, ini apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya apa, cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar kopi, lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton. Tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung pada pengepul tadi. Iya. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas-fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya. Kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya itu dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan? Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Bangkalan Alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, gitu kan Pak. Iya. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah alat yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan, Pak. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah itu makanya kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul, lemari gitu. Betul, pasti tradisional. Sangat rawan ya Pak. Ya sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatannya nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. Betul. Menjadi concern OJK ya, itu kan. Betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya,
Jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena apa itu lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis yang itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga enggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya ya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di
Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal? Daripada yang legal. Oh, bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi, Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1.000.000 kembaliannya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risikonya. tergiur atau terjerat jadi Terjerat, mereka ini. betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya onlinenya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi
online. Oh. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi Judi ini online. tiga masalah keuangan yang, ya. Tiga masalah keuangan yang Pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang investasi ilegal bodong, atau judi online. Ya, Tiga mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, kayak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari yang tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan. Di aplikasi tadi, selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ininya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung.
Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi Jadi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa kalau gitu? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke Nah, oke. bukan untuk Atau kreditnya. untuk produksi ya, Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Nah, jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, cara. Kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini. Itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well plan itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi, Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek, bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul, nah, betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan, betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, salahnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa direstru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego. Jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi ini. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita
langsung kepada yang peminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa, saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup, ya mungkin di restu itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga, nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada itikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua, kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah, mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu. Ya betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak, 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu, itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu, ternyata begitu dicek udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya, ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga
nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai, ya itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya, umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada haji yang Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1 L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2 L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya, ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK. Betul. Itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang terjadi. Cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul. Karena cek dulu, betul. Katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak. High risk, high return no risk. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus, cukup lumayan security di kita itu kan. Kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda, dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report, itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK, block and report? Salah satunya ya Pak. Kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, ya, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Betul. Itu ya paling umum. Ya? Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi. Teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam
uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, saya gitu. Iya, iya, iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya, 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 iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak Pak. apa, saya seneng memang Masih kurang. kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua bisa juga menghindari Pak, menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, oh iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, Ya, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Kopi, ada kopi juga, Siap. Sumsel ini Sumsel, Pak. Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu, jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu, yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya. Nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus Pak. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu itu mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi gini warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu, untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga apa aja. Berbasis AI ada ya? Financialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu, keluarga kita,
kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan, tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita dengan katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli ya. Itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya, imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya tuh terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Cuma apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mawa beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih ya, Pak Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa,
obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Banyak. Tetapi Nanti ini kita awali Gak apa-apa. dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya. Bukan Sumsel dan Babel ya. Oke. Jadi kembali lagi. Ya. Siapakah Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di otoritas jasa keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya, betul ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang otoritas jasa keuangan. Ya.
terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Bakar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Nah, diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel ini cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak
inklusi kita ya, inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya apa, cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3 sampai 4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung pada pengepul tadi. Iya. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan? Betul. Termasuk misalkan katakanlah di pagar alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, gitu kan Pak. Iya. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta. Ya. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah itu makanya kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul, lemari gitu. Betul, ya, pasti tradisional. Sangat rawan ya Pak. Ya sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak, nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya,
ada masalah dengan akses terhadap keuangan. Keuangan, betul. Menjadi concern OJK Iya, itu kan. betul, betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana Nah, ya? iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis yang itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan, apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau
dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30. 30 juta 6 kali ya. selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Dari yang pengeluaran. yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya ya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti. Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembalinya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek jadi risikonya. tergiur atau terjerat jadi terjerat, mereka ini betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi, bisa dipancing juga dengan itu. Nah
Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan kalau di Sumsel ya, khusus secara umum ya, itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya, online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal, investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, kayak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sampai kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari yang tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Itu dimanfaatkan. Di aplikasi tadi, selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal bukan yang ilegal tapi yang legal.
Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke. Bukan untuk kredit. Atau untuk produksi ya, Pak? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Nah, jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini. Itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well plan itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu. Yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya, ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita tuh pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan. Betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya. Kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, soalnya itu ya harus dibayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal
bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego, Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk Kalau yang menjadwal legal, ulang ya. Kalau yang legal, Kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar itu. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi ke pinjaman online tadi kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya. Jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga tadi bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya? Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin kesini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek
udah telat, terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu gambarannya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu lihat legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1 L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Oh yang kedua ini berarti yang 2 L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya, ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK. Betul. Itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena banyak anak-anak gaji atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena cek dulu, betul. Katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul, betul Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak. Oh, betul. High return no risk kan. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK block and report? Salah satunya ya Pak. Kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu.
Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan, Pak. Betul. Itu ya paling umum Betul, ya. betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh, atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak Pak. apa, saya seneng memang Masih kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, oh iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 ya enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, gitu aja Pak. Nah, yang ketiga, dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, merencanakan masa depan. Tapi sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang apa literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu?
untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah, Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu, Pak. Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI. Ya? Ada Financialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang AI tadi. Nah, intinya apa? Satu perencanaan. Perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu, keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting, Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, kalau misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh, kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah, oh kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada resikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya pasti, ya, Pak. Cuma pasti. apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko kan, betul. Katakanlah, udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, pokoknya
kalau orang Jawa bilang jerbasuki mawa beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada resikonya. Tapi resiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu, Ya. gitu kira-kira. Ya, menarik sekali nih Ya, Pak siap, Pak. Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Banyak Tapi ini kita awali Gak dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk Nah, siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, Ya. siapakah Arifin Ya, Susanto? jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di otoritas jasa keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang
sejak kuliah latar belakangnya di finansial di Ya, betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil international banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Bakar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Nah, diinisiasi oleh Pak Gubernur sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar
percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan Akses daerah. keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, maksudnya jadi apa? akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini kan lebih banyak kita inklusi itu istilahnya menggunakan ya utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya apa, cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3 sampai 4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung pada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan? Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya sama aja dia kayak lemari itu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta. Kan, langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul, lemari gitu. Betul, pasti tradisional. Sangat rawan ya Pak. Ya sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli
peralatan-peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup. Tapi karena duitnya banyak, nggak tahu cara mengelola uang, ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama kayak hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya kayak hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul, betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana Iya, ya? iya, iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan, apakah boleh kita berutang? Boleh. Tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang
20%-nya untuk Tabungan cadangan dan dan tabungan investasi, dan juga sedekah tadi, sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya Pak? betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu, dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? Selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Dari pengeluaran. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Karena apa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah, dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi, termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa, saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembaliannya 1.400.000, maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi, maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya?
Legal kok, legal. Itu yang legal ya? Yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya? Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risiko. tergiur atau terjerat Nah, jadi terserah, mereka ini. betul. Pak, Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal, investasi ilegal emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini 3 masalah. 3 masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang Pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang investasi ilegal bodong atau judi online. Ya, Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, gak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari Pak Yudi kan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya. Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Betul. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamak dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500
ribu. Nah nanti lagi main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah tapi akhirnya pasti akan boncos lah, boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana, pasti nggak ilegal bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke. Bukan untuk Atau kredit. untuk produksi ya, Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100 ribu ya, 100 ribu ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well plan itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek. Bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai
keluarganya untuk kartu kredit, jadi, untuk bahkan, betul. dan Bisa, tidak lancar. betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke Dolores kalau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, salahnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga nanti bisa bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya? Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah
Kabur. Sudah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema apa ya, skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu. Itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu lihat legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK. Betul. Itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logiknya. Kalau enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena cek dulu, betul. Katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul, betul Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak. High risk, high return no risk. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda. Dapat ini bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dolores kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report, itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK, block and report? Salah satunya ya Pak. Kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi
yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali. Katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda. Nah, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada blok, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih. Karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan, Pak. Betul. Itu ya paling umum Betul, ya. betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh, atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan, dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak Pak. apa, saya senang memang Masih kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja Pak. Nah, yang ketiga, dengan edukasi, podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, Ya, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel ini Sumsel, Pak. Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu, yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus Pak. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka
kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Iya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu, untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi yang penting. Penting itu bagaimana memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, misal apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah, oh kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya.
kan pasti ada risikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham apa itu yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar, ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Ya, Pak, ya? Cuma pasti. apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, Pak Yudi? betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa Berisiko juga. ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak itu pilihan. mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo, itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya, menarik sekali nih Ya, Pak siap, Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa itu mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Tetapi Tetapi ini kita awali Gak apa-apa. dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk Udah, siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Ya, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya, atau apa industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini, saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya, mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, Ya. siapakah Arifin Ya, Susanto? jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University.
kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya betul, ekonomi dan Berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah.
Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan, bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar, tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya, spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya, sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus,
petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta, kan, juta, Pak. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu, Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. lemari gitu ya, Pak? Betul, pasti tradisional. Rawan ya, Pak? Ya, sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor, tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak, nggak tahu cara mengelola uang, ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama kayak hidup itu, Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah, ini kita bicara di situ, Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan, betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul, betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana ya? Iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja, dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan, itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya, konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita
kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30 persennya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali. Idealnya. Setahun ya, ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembaliannya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa
besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu, dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risikonya. tergiur atau terjerat Nah, jadi terserah, mereka ini. betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi, bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal, investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, gak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya. Bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman
atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of Betul, evil. betul, termasuk di level tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun, menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang betul, mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah dikasih kemenangan 3 kali biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Oh. Biar tertarik, semakin tamak dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah, ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang Pak, jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke. Bukan untuk kredit. Untuk produksi ya Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Nah, jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah, yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita tuh pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081
157 157 157. Apa itu angka 157, Pak? Ini yang kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini, tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik. Slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek. Bisa betul, juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat, tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul, nah, betul. Bisa ada dicek. teman saya gitu, Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, jadi, untuk bahkan, betul. Dan bisa, tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur kalau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, soalnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa direstru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah, yang ketiga bisa juga dinego. Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya, Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih, Pak, posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana, Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah, yang kedua kita bisa tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin direstru. Restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini. Tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah, yang ketiga nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah, mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu. Ya betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Ya, atau tabungan gitu ya. Ya.
Kan sekarang banyak di handphone Betul, juga betul, investasi. banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance, investasi secara freelance, freelance kayak kerja paruh waktu. Cuma harus bayar dulu kalau mau jadi per waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya, 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah Kabur. udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema apa ya, skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin kesini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu. Itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5 nih. Nah, ternyata benar hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal enggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak? Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul. Betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini, Pak. Oh, betul. High risk, high return no risk katanya. Ya, makanya
Justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report, itu reportnya salah satunya ke OJK, Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini, Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK, block and report? Salah satunya ya, Pak. Oh, kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu kan ada. Kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih, karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur, Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan, Pak. Betul. Itu ya paling umum. Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi. Teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan, dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal, Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah, Pak. Iya. Ya ini menarik, Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak apa, saya seneng memang kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari, Pak. Menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu, Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja, Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah, ini menarik, Pak, merencanakan masa depan. Betul, Tapi sebelumnya monggo minum. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel ini, Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus, Pak. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup juga, Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya
mengetahui Ya. ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau Kecil, sejak betul. dini ya. Ha-ha. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Enggak. Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi Bagi gini ya, warga ini apa yang harus Betul. diketahui? jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak loh teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga apa aja. Berbasis AI ya? Ada Financialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan nggak harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah, kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus.
jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada resikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Ya, Cuma apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa Berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih Ya, Pak siap, Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa itu mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Tapi Ini kita awali Gak dan apa. mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur galo-galo.
Tribuners yang berbahagia, jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya. Bukan Sumsel dan Babel ya. Oke. Jadi kembali lagi, siapa Kak Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah kemudian di-challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial. Ya betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Bakar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu
kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel, diinisiasi oleh Pak Gubernur sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel ini cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, Sekber. Dari Sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi Sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah, TPID, kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah, kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD ya, untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana Swasena survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan akses daerah. Keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan ya utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung pada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas-fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya itu dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka
jadi bankable lah istilahnya. Bankable, Jadi yang iya, iya. bankable. Bisa menikmati fasilitas Betul, bank ya kan. betul. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Dempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis. Kemudian nggak punya rekening. Kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Iya, iya, iya. Katakanlah pas panen, pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan, juta, Pak. ya. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. lemari gitu ya. Betul, pasti tradisional. Rawan ya Pak. Ya, sangat rawan dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatannya nggak perlu, elektroniknya nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana Iya, ya? iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaan yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang
karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 ya, 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan-cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang? untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Oke. Jadi gampangannya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga enggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Dari pengeluaran. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Oh, bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembaliannya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya enggak beres.
nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah, kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek risikonya. Jadi tergiur atau terjerat jadi mereka ini. Betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi, bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan yang, ya. 3 masalah keuangan yang pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, nggak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sampai kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya. Bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu
ASN sebenarnya ASN, tapi Di antara ASN itu wabil khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya. Kalau mengelola keuangannya, utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of Betul, evil. termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah, ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa kalau ada tapi untuk investasi. Oke. Untuk kreditnya. Produksi ya Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang
yang fardu ain harus dikeluarkan tadi, Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di Betul. OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi Dulurs Galo-Galo. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau Dulurs yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek kena bisa betul, juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul, nah, betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, jadi, untuk bahkan, betul. Dan bisa, tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke Dulurs Galo-Galo ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, soalnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah, yang ketiga bisa juga dinego. Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi ini. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi ke pinjaman online tadi kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga tadi bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak bahkan kita coba blokir ya karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya mungkin ya. Iya.
Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan kita coba perdalam lagi ya. Seperti apa. Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya? Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Ya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya. Legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak? Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke
Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, Betul. ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul. Betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini, Pak. Oh, betul. High return no risk kan. Ya, makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK, Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini, Pak. Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. termasuk masuk ke OJK block and report. Salah satunya ya, Pak. Oh, kita oke, punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Kominfo, jadi ya. kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, nah, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih, karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur, Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan, Pak. Betul. Itu ya paling Betul, umum ya. betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh, atau pas kita terlena lagi. Teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, saya gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan, dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal, Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah, Pak. Iya. Ya ini menarik, Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini, Gak Pak. apa, saya seneng memang Kurang. kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari, Pak. Menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu, Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan ilogik, itu aja, Pak. Nah, yang ketiga, dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah, ini menarik, Pak, betul. merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap.
Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, Ya, kopi siap. Sumsel ini, Sumsel, Pak. Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya. Ya nanti kita Nanti ngomongin kita kopi khusus. ngomongin kopi khusus, Pak. Boleh Cocok, Pak. Pak Yudi. Ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup juga, Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang apa literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau kecil, sejak betul. dini ya. Betul. Saya dulu itu mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Enggak. Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi Bagi gini ya. warga ini apa yang harus Betul. diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada e-money, e-moneyku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan, tapi kan nggak harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin. Jadi kita dipotong
setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa, kalau memang kira-kira emas lebih, ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa? Katakanlah, oh kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin, itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan karena anak muda itu invest aja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingkan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar, ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu, risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Cuma apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Pokoknya kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa beo, itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Kira-kira. Ya menarik sekali nih ya, Pak Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa itu mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, saham. Ya betul, betul. Masih banyak. Tapi ini kita awali dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk membahas lebih dalam sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Arifin Susanto, Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Saya merevisi yang tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala
Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik, selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, ya. Siapakah Arifin Ya, Susanto? jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di-challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial. Ya, betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan ya. Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua
pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur, nama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel ini cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, Sekber. Dari Sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi Sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton. Tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena
nggak punya akses keuangan, Iya, iya. nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas-fasilitas Betul. lembaga keuangan. gitu ya. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul-pengepul sama toke-toke tadi. Iya, ya iya. kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan Iya, mereka iya, iya. transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu. Transaksi hariannya tuh dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen. Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Bankable, Jadi yang iya, iya. bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Dempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Iya, iya, iya. Katakanlah pas panen, pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan, juta, Pak. ya. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. di lemari gitu ya. Pak. Betul, pasti tradisional. Rawan ya Pak. Ya, sangat rawan dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatannya nggak perlu, elektronik nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana ya? Iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaan yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya
mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Okay. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangannya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga enggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? Dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ya, ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama
Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi, Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1.000.000 kembalinya 1.400.000, maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya, kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi, maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek risikonya. Jadi tergiur atau terjerat jadi mereka ini. Betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, ya biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan yang, ya. 3 masalah keuangan yang pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, nggak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sampai kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih
orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya. Ya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan, Iya, bicara literasi, tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya tapi di antara ASN wabil khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya. Kalau mengelola keuangannya, utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamak dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang Pak, jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Ada tapi untuk investasi. Oke. Untuk kreditnya. Produksi ya Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau
Kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu. Yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak, sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya, ya. Terus legalitasnya, konon kan bisa dicek di Betul. OJK ya Pak? Oh bisa. Daftarnya. Betul. Jadi Dulurs Galo-Galo, jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini yang kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau Dulurs yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek bisa betul, juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan, betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke Dulurs Galo-Galo ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, soalnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah, yang ketiga bisa juga dinego. Jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi ini. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi ke pinjaman online tadi kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga tadi bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak
punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya. Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Ya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance itu kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu store dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu gambarnya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas
sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya, iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Oh, legalitas. Oh, yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya, ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK Betul. itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak, Logiknya. akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan, Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang terjadi. Cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul, betul Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak, Oh, betul. high return no risk kan. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus, lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya jadi contohnya begini-begini nih kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK block and report? Salah satunya ya Pak. Oh, kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta, langsung transfer ke rekening Anda, nah, itu kan ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih, karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan Pak. Betul. Itu ya paling umum ya. Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16 itu anak-anak Gen Z terutama masih iPhone-nya bagus-bagus, wah kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, saya gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya. Iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak apa-apa, saya senang memang kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua bisa juga menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya saya ingat Pak Yudi tadi bilang
Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, oh iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, Ya, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, ya, kopi siap. Sumsel ini Sumsel, Pak. Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu, jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu, yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya. Ya nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus. Pak. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang apa literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau kecil, sejak betul. dini ya. Betul. Saya dulu itu mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Nah, coba Pak. Jadi bagi gini warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu, untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang AI tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu, keluarga kita, kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan, tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya, penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas,
atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa, kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya, imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu, produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan karena anak muda itu invest aja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasifin kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingkan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar, ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu, risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Cuma apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, pokoknya kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa beo, itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih ya, Pak siapa? Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa itu mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, saham. Ya betul, betul. Masih banyak. Tapi ini kita awali dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk membahas lebih dalam sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Arifin Susanto, Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Saya merevisi yang tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners.
Selamat malam. Jumpa lagi kita. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya. Bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi. Ya. Siapakah Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya, betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga
Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu, dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki, kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Nah, diinisiasi oleh Pak Gubernur, nama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah, TPID, kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD ya, untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan akses daerah. Keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh. Sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar
3-4 ton. Tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya rekening. Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhan-kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul-pengepul tadi. Iya, iya, iya. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, Iya, iya. nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas-fasilitas Betul. lembaga keuangan. Betul. gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul-pengepul sama toke-toke tadi. Iya, ya iya. kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan Iya, mereka iya, iya. transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen. Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Bankable, Jadi yang iya, iya. bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Dempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangan yang bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Iya, iya, iya. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan juta, Pak. ya. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. lemari gitu ya. Betul, pasti tradisional. Rawan ya Pak. Ya, sangat rawan dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana Nah, ya? iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang
kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya, dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangannya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil. Kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi, dan juga sedekah tadi, sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu, dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak tercover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? Selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ya, ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah, dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya, apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk
pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal? Daripada yang legal. Ya. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini. Mungkin pemirsa, saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1.000.000 kembalinya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini. Wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah, kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal. Kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek risikonya. Jadi tergiur atau terjerat jadi mereka ini. Betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi
kalaupun pinjam boleh kayak pinjam boleh. Kalau terpaksa kalau dan itu satu, tapi untuk produktif. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi, tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah, yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh, Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya. Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamak dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah, ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ininya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa gitu? Ada tapi untuk investasi. Oke. Untuk kreditnya. Produksi ya Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi
budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, cara. Kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Genji kan senangnya healing. Leisure ke mana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak, sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak? Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita tuh pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah itu bisa dicek, bisa juga. Betul. Nah banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat, tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan, betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, soalnya itu ya harus dibayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi ini. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga tadi bisa minta
bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada itikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya? Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin kesini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu gambarnya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya itu sempat ketipu ya. Umroh
umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada haji yang Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1 L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya, iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Oh, legalitas. Oh, yang kedua ini berarti yang 2 L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya, ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK Betul. itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak. Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang terjadi. Cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, Betul. ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul. Betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak, Oh, high betul. risk, high return no risk katanya. Ya, makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK block and report? Salah satunya ya Pak. Oh, kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan Pak. Betul. Itu ya paling umum ya. Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, saya gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya. Iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita
Udah hampir 1 jam ini. Siap. Tapi apa-apa. rasanya kok masih kurang ini, Gak Pak. apa, saya senang memang Masih kurang. kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari menghindari. Oh, kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk wah mau investasi atau mau pinjam tadi, oh iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan ilogik, itu aja Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah, ini menarik Pak, Ya, betul. merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, Ya, kopi siap. Sumsel, ini, Sumsel, Pak. Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu, jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu, yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin Kita kopi khusus. ngomongin kopi khusus. Pak. Boleh Cocok, Pak. Pak Yudi. Ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang apa literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi gini warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu, untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang AI tadi. Nah, intinya apa? Satu perencanaan. Perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu, keluarga kita, kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya, penting. Penting itu bagaimana memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi
intinya ada 3. Yang pertama, kalau misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita dengan katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh, kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya, imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah oh kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya tuh terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah oh emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Ya, Cuma pasti. apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, udahlah saya baik-baik saja, ya nggak apa-apa Berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, Pokoknya kalau orang Jawa bilang jer basuki mau beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih ya, Pak siapa? Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, saham. Ya betul, betul. Masih banyak. Tapi ini kita awali dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk membahas lebih dalam sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Arifin Susanto, Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Saya merevisi yang tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan.
Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini, saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya, mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, Ya. siapakah Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK, saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Itu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya, betul, ekonomi dan Berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan ya. Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka
kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Nah, diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah, TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh. Sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih
kurang memadai. Nah itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi. Padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya apa, cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3 sampai 4 ton. Tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung pada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas-fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya itu dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangan yang bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, gitu kan Pak. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah itu makanya kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul, lemari gitu. Betul, pasti tradisional. Sangat rawan ya Pak. Ya sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatannya nggak perlu, elektroniknya nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama kayak hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya kayak hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. Betul. Menjadi concern OJK ya, itu betul, kan. betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana ya? Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu? Ya,
Jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaan yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena apa itu lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangannya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% yang katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, itu listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan, apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi. Dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? Selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam
beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Oh, bahaya betul ini Pak berarti. Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1.000.000 kembaliannya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu. Yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal. Yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah, jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek risiko. Jadi tergiur atau terjerat jadi mereka ini. Betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya onlinenya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi
online. Oh. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. Tiga masalah keuangan yang Pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Tiga mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, nggak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari Pak Yudi kan sendiri. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau deal apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamak dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah, ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung.
Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi Jadi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa kalau gitu? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, Nah, oke. bukan untuk Atau kreditnya. tuh produksi ya, Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Nah, jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, cara. Kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini. Itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure ke mana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi, Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya, ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di Betul. OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek. Bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan. Betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya. Kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya. Soalnya itu ya harus dibayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego. Jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa tadi kita
langsung kepada yang meminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa, saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup, ya mungkin di restu itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini. Tapi saya akan melunas kok. Dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga, tadi bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu ya? Betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin kesini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu gambarnya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga
nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai, ya itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya itu sempat ketipu ya, umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada haji yang Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal enggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1 L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Oh yang kedua ini berarti yang 2 L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya, ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK Betul. itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak? Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen-Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena cek dulu, betul. Katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul, betul Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak, high risk, high return no risk katanya. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK block and report? Salah satunya ya Pak. Kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan Pak. Betul. Itu ya paling umum ya? Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya, kadang-kadang pas kita butuh, atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam
uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya, iya, iya. Nah itu ya itu tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya. Iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya, 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 iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Siap, siap. Nggak Tapi apa-apa. rasanya kok masih kurang ini Gak Pak. apa, saya seneng memang Masih kurang. kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua bisa juga menghindari Pak, menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, gitu aja Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah, ini menarik Pak, Ya, betul. merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, Ya, kopi siap. Sumsel ini Sumsel, Pak. Pak. Iya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin Kita kopi khusus. ngomongin kopi khusus Pak. Boleh Cocok, Pak. Pak Yudi. Ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi gini warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu, keluarga kita
kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita dengan katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli ya. Itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah oh kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya tuh terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya lama, ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar, ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Ya, Cuma pasti. Apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik saja, ya nggak apa-apa berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, pokoknya kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa beo, itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih ya, Pak Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa,
obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Banyak. Tetapi ini kita awali Gak dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk Siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Ya, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya. Bukan Sumsel dan Babel ya. Oke. Jadi kembali lagi. Ya. Siapakah Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di otoritas jasa keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. Memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo ya, Boyolali saya. Oh Boyolali ya Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul siap. Ya. Ya Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang otoritas jasa keuangan. Ya.
terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Nah, diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel ini cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan. Akses keuangan, ya? Betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat. Karena sekarang ini kan lebih banyak
inklusi kita ya, inklusi itu istilahnya menggunakan ya, utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya apa, cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar kopi, lahan kopi itu kan bisa sekitar 3 sampai 4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan? Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangan yang bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan, bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar, tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya, spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan, langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah itu makanya kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul, lemari gitu. Betul, pasti tradisional. Sangat rawan ya Pak. Ya sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan-peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak, nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya,
ada masalah dengan akses terhadap keuangan. Keuangan, betul. Menjadi concern OJK Iya, itu kan. betul, betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana ya? Iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga enggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi. Dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau
dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30. 30 juta 6 kali ya. selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Dari yang pengeluaran. yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembaliannya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal. Yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek risiko. Jadi tergiur atau terjerat jadi mereka ini. Betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah
Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan kalau di Sumsel ya, khusus secara umum ya, itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya, online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal, investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini 3 masalah. 3 masalah keuangan yang, ya. 3 masalah keuangan yang Pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, nggak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya. Bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari yang tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti nggak sehat. Pasti nggak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana.
pasti nggak ilegal bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi fungsi, Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke. Bukan untuk Atau kreditnya. Produksi ya, Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini. Itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita tuh pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek. Bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita nggak sehat ya bisa nggak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, untuk bahkan, betul. Dan tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, salahnya itu ya harus dibayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya
ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restu itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak, bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu. Ya betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin kesini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana.
Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi, Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya, Pak. Kata kakak saya itu sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1 L lagi nih, Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Oh, yang kedua ini berarti yang 2 L aja gampangnya. Legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK. Betul. Itu ya, Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan, Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul. Karena cek dulu, betul. Katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini, Pak. High risk, high return no risk katanya. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus, cukup lumayan security di kita itu kan. Kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda, dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dolores kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report, itu reportnya salah satunya ke OJK, Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini, Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK, block and report? Salah satunya ya, Pak. Kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu kan ada. Kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Saya usulkan block and report biar kapok karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur, Pak. Baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu.
Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan, Pak. Betul. Itu ya paling umum Betul, ya. betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh, atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, saya gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak apa, saya senang memang kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, oh iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja Pak. Nah, yang ketiga, dengan edukasi, podcast macam ini, interview, dialog-dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya. Nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus. Pak. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang apa literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu?
untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja disebutin itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Financialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita dengan katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli ya. Itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya hampir ratusan kali persen ya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya lama, ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar, ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Cuma pasti. Apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik saja, ya nggak apa-apa berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, pokoknya
kalau orang Jawa bilang jerbasuki mawa beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada resikonya. Tapi resiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu, Ya. kira-kira. Ya, menarik sekali nih Ya, Pak siap, Pak. Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Banyak Tetapi ini kita awali Gak dan apa-apa. mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk Nah, siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau apa industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, Ya. siapakah Arifin Ya, Susanto? jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah kemudian di challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di otoritas jasa keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang
sejak kuliah latar belakangnya di finansial di Ya, betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil international banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Ya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar
percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak. Dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan Akses daerah. keuangan, betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, maksudnya jadi apa? akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini kan lebih banyak kita inklusi itu istilahnya menggunakan ya utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya apa, cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung pada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Iya kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya tuh dari petani-petani itu 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan? Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Bangkalan Alam kita kan punya Gunung Dempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangan yang bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan, bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar, tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya, spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya, sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan, Pak. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul, lemari gitu. Betul, pasti tradisional. Sangat rawan ya Pak. Ya, sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli
peralatan-peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup. Tapi karena duitnya banyak, nggak tahu cara mengelola uang, ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul, betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana Iya, ya? iya, iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang, untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan, apakah boleh kita berutang? Boleh. Tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang
20%-nya untuk Tabungan cadangan dan dan tabungan investasi, dan juga sedekah tadi, sama dana darurat. Nah, Oh, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, ya, Pak? betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu, dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Dari yang pengeluaran. yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Karena apa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembalinya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu. Dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya?
Legal kok, legal. Itu yang legal ya? Yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya? Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risiko. tergiur atau terjerat jadi Terserah, mereka ini. betul. Pak, Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya onlinenya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal, investasi ilegal emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, nggak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya. Bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik tadi Pak Yudi kan sampaikan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti nggak sehat. Pasti nggak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of evil. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah, kasih kemenangan 3 kali, biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500
ribu. Nah nanti lagi main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah tapi akhirnya pasti akan boncos lah, boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana, pasti nggak ilegal bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, ya nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi fungsi, Swedia. Nah, fungsi intermediasi bank apa? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke. Bukan untuk Atau kredit. untuk produksi ya, Pak ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100 ribu ya, 100 ribu ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh iuran sekolah, iuran ini, itu kan berarti kan nih. Nah sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak, sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak? Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157 Pak? Ini kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek, bisa juga. Betul. Nah, banyak yang itu kan. Jadi katakanlah kita sehat tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul. Bisa ada teman saya gitu Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai
keluarganya Nah, untuk kartu kredit, jadi, untuk bahkan betul. dan Bisa- tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke Dolors kalau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, salahnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa di restru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah yang ketiga bisa juga dinego. Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya Pak ya? Bisa. Untuk Kalau yang menjadwal legal, ulang ya. Kalau yang legal, Kalau yang sudah terjerat nih Pak posisi. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Gitu. Nah yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi ke pinjaman online tadi kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah yang ketiga, nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak bahkan kita coba blokir ya karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa. Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu. Ya betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak investasi. Ya. Atau tabungan gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak di handphone juga investasi. Betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance. Investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu cuma harus bayar dulu kalau mau jadi paruh waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah
Kabur. Sudah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema apa ya, skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu. Itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu lihat legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya, ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang terjadi. Cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul. Karena cek dulu, betul. Katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak. High risk, high return no risk kan. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus, cukup lumayan security di kita itu kan. Kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda, dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report, itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK, block and report? Salah satunya ya Pak. Kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi
yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali. Katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda. Nah, itu kan ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada blok, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih. Karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan, Pak. Betul. Itu ya paling Betul, umum ya. betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh, atau pas kita terlena lagi teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan, dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak Pak. apa, saya seneng memang. Masih kurang. Kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari Pak, menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, iya ya, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan illogic, itu aja Pak. Nah, yang ketiga, dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau sejak dini ya. Saya dulu tuh mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi bagi warga ini apa yang harus diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan, kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul, dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka
kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Iya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu, untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja, disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya, penting. Penting itu bagaimana memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Oh kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persen ya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya, imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingkan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya tuh terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya.
kan pasti ada risikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham apa itu yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar, ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti, ya, Pak, ya? Cuma pasti. apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, Pak Yudi? betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa Berisiko juga. ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak itu pilihan. mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Iya, Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo, itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Itu kira-kira. Ya, menarik sekali nih Ya, Pak siap, Pak. Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa tuh mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Banyak Tetapi nanti ini kita awali Gak apa-apa. dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk Nah, siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ininya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Nah, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya, atau apa industri keuangan ya, apa pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini, saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya, mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya Kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, Ya. siapakah Arifin Ya, Susanto? jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University.
Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM, Pak. Jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di-challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya, betul, ekonomi dan Berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terkait dengan ya ini 7 bulan Ya. Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana membangun, mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Bakar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur, sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita coba deh kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel ini cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, sekber. Dari sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah.
Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan akses daerah, keuangan betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini kan lebih banyak kita inklusi itu istilahnya menggunakan utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya itu dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Betul. Termasuk misalkan katakanlah di Bangkalan Alam kita kan punya Gunung Dempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal kalau kita punya akses keuangannya bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, itu kan Pak. Katakanlah pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus,
petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar, kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan, juta, Pak. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu, Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. lemari gitu ya, Pak? Betul, pasti tradisional. Rawan ya, Pak? Ya, sangat rawan, dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor, tapi harga dirinya langsung beli peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak, nggak tahu cara mengelola uang, ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah, ini kita bicara di situ, Pak. Kalau tadi soal petani ya, Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. keuangan, betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana ya? Iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja, dia menilai secara finansial dia sehat gitu? Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya, untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan, itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya, konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Nah, yang 30% itu digunakan untuk semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang? Untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Oke. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita
kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30 persennya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? Selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya ya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembalinya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, wah, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan, menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang
untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu, dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal ya? Yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya? Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah, jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risiko. tergiur atau terjerat jadi Terserah, mereka ini. betul. Pak, Ya bisa dua-duanya Kak Yudi. Bisa dipancing juga dengan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan kalau di Sumsel ya, khusus secara umum ya, itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya onlinenya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal. Investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang Pinjol, pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong, atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, gak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak, ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu 3 yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik tadi Pak Yudi kan sendiri. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti gak sehat. Pasti gak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman
atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of Betul, evil. betul. Termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik, Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang betul, mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah dikasih kemenangan 3 kali biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Oh. Biar tertarik, semakin tamak dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah, ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum, Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang, Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Oh, ada tapi untuk investasi. Oh, oke. Bukan untuk kredit. Atau untuk produksi ya, Pak? Ya? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini. Itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well planned itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi, Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah, yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya. Soal jam kerjanya, soal bunganya ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di OJK ya Pak. Oh bisa. Daftarnya. Bisa. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita tuh pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081
157 157 157. Apa itu angka 157, Pak? Ini yang kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek, bisa betul, juga. Betul. Nah, banyak yang kayak itu kan. Jadi katakanlah kita sehat, tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul, nah, betul. Bisa ada dicek. teman saya gitu, Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, jadi, untuk bahkan, betul. Dan bisa, tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur kalau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, salahnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa direstru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah, yang ketiga bisa juga dinego. Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya, Pak ya? Bisa. Untuk menjadwal ulang ya. Kalau yang legal, kalau yang sudah terjerat nih, Pak, posisi ini. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana, Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Nah, yang kedua kita bisa yang tadi kita langsung kepada yang meminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah, yang ketiga nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. Ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah, mungkin pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga ilegal, masa mau ke hukum gitu. Ya betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Ya, atau tabungan gitu ya. Ya.
Kan sekarang banyak di handphone Betul, juga betul, investasi. banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance, investasi secara freelance, freelance kayak kerja paruh waktu. Ya, cuma harus bayar dulu kalau mau jadi per waktunya digaji kamu start dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah Kabur. udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema apa ya, skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu. Itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK. Betul. Itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logiknya Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul ya, sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul. Betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini Pak. Oh, betul. High return no risk katanya. Ya makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus, lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA
siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda, dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa? Kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report, itu reportnya salah satunya ke OJK Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini Pak? Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK, block and report? Salah satunya ya Pak. Oh, kita punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada blok, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih, karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Pak. Betul. Itu ya paling umum. Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi. Teman-temannya karena flexing ada iPhone 16, itu anak-anak Gen Z terutama. Masih iPhone-nya bagus-bagus, wah, kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah, itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah Pak. Iya. Ya ini menarik Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak apa, saya senang memang kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan ilogik, itu aja Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik Pak, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. Sebelumnya monggo minum dulu. Siap, makasih. Kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel ini Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh. Kita ini ya nanti kita ngomongin kopi khusus. Ngomongin kopi khusus. Pak. Boleh Pak Yudi. Ya. Siap. Nah ini sebagai penutup juga Pak. Betul. Ya. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda, sejak dini ya.
Saya dulu itu mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Enggak. Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi Bagi gini ya, warga ini apa yang harus Betul. diketahui? jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Iya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga banyak. Berbasis AI ya? Ada Finansialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, nyicil apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persen ya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasifin kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingan. Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga kan, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga,
harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah oh emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Ya, Pak. Cuma pasti. apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja ya nggak apa-apa Berisiko juga. ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak itu pilihan. mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih Ya, Pak siap, Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa itu mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa, obligasi, suku, Ya. saham. Ya, betul. Betul. Masih banyak. Tetapi Ini kita awali Gak apa-apa. dan mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi Pak untuk siap. membahas lebih dalam Siap. sambil ngopi tadi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih Baik. atas kehadirannya Pak Baik. Arifin Susanto, Baik, Pak Yudi. Kepala OJK Sumbaksel dan Babel. Siap. Saya merevisi yang tadi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Tribuners atas kebersamaan Anda bersama kami sampai di ujung acara. Ingat untuk sadari, rencanakan keuangan Anda sejak dini. Keras pada perencanaan saat ini, ya, maka hidup Anda akan lebih mudah di masa depan. Ya. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi kita, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Malam ini kita kedatangan tamu sangat istimewa karena menyangkut kepentingan kehidupan sehari-hari kita semua. Kita sambut Pak Arifin Susanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Mudah-mudahan nggak salah ini ya. Betul. Betul ya Pak? Betul Pak Yudi. Siap. Ini agak grogi tadi saya bilang Pak, ketemu dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Ya, jangan-jangan ini mirip dokter ini ya. Jangan-jangan kesehatan keuangan saya kurang ya. Enggak. Tapi kita akan ngobrol soal itu Siap. Pak ya. Sebelum saya bertanya atau kita ngobrol soal keuangan ya atau industri keuangan ya, pekerjaan atau tugas-tugas OJK ya di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini, ada baiknya kita ingin penonton juga mengenal lebih jauh Pak, lebih dekat. Siapakah Arifin Susanto? Kalau ada pertanyaan itu apa yang ada di benak Bapak untuk menjelaskan? Baik. Selamat malam dulur Galo-Galo, Tribuners yang berbahagia. Jadi terima kasih sekali malam ini saya sangat bangga sekali bisa diundang langsung untuk berbincang-bincang ya mengenal tentang sektor jasa keuangan, termasuk bagaimana tingkat kesehatan kita dalam bidang keuangan dan sebagainya ya. Jadi saya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan
yang membawakan Lampung, Jambi, Bengkulu, dan kita sebentar lagi juga akan membuka kantor cabang OJK yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi otoritas jasa keuangan itu adalah otoritas yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Jadi saya kepala OJK yang baru 7 bulan lah di wilayah aja yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oh, itu Pak Yudi. Keliru saya berarti Pak. Sumbaksel dan Babel ya, bukan Sumsel dan Babel ya. Oke. Jadi kembali lagi, siapa Kak Arifin? Ya, jadi saya sebelumnya bekerja di Bank Indonesia, lulusan dari 11 Maret University. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Loughborough University di UK. Nah, kemudian setelah itu setelah kembali di BI, kemudian pada saat transisi ya pembentukan OJK saya masuk tim transisi. Kemudian saya di sana cukup lama, jadi saya 12 tahun di OJK ini. Sebelumnya saya di pengurus SDM Pak, jadi Direktur Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4 tahun. Nah, kemudian di-challenge sama pimpinan kita untuk mencoba berkiprah di otoritas jasa keuangan di wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Bangka Belitung itu. Oke. Gitu, Pak Jadi Yudi. memang sejak kuliah latar belakangnya di finansial di. Ya, betul, ekonomi dan berarti Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. 11 Maret. S1-nya dan S2-nya saya mengambil International Banking juga ya di UK, Pak. Oke. Jadi ini asal Solo atau Asal Solo, ya, Boyolali saya. Oh, Boyolali. ya, Boyolali ya. Bandara di Solo itu di Boyolali. Betul, siap. Ya, Pak Yudi. Betul. Oke, sekarang saya mau masuk lebih dalam tentang otoritas jasa keuangan. Ya. Terkait dengan ini 7 bulan Pak Arifin hadir di Palembang. Ya. Biasanya Pak di OJK ini di berbagai daerah itu punya program khusus yang ditujukan ke ikut membangun atau menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Nah, di OJK Sumbaksel dan Babel ini apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih sekali Pak Yudi dan Tribuners. Jadi justru karena kami merasa gedungnya memadai, kemudian kolaborasi kita dengan lembaga itu diperlukan, maka kebetulan Pak PJ Gubernur itu kan seneng ngopi ya. Saya masuk dari diplomasi kopi saya dengan beliau, masuk ternyata punya ide yang sama. Bagaimana mengembangkan perekonomian Sumbaksel ini, khususnya di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus ya. Karena pengendalian inflasinya yang ada di Bank Indonesia, kemudian kami di OJK itu akses keuangan daerahnya, kemudian juga Kementerian Keuangan juga untuk pengembangan perekonomian dan keuangan di daerahnya. Nah, termasuk didukung oleh lembaga yang terkait, Pak PJ sama Pak PJ Gubernur sama OJK itu membuat sekretariat bersama. Sekretariat bersama itu dan kebetulan tempatnya di OJK, di lantai 4 kita punya sekber ya. Sekretariat bersama itu bagus banget untuk mengorkestra semua pemangku kepentingan, semua tujuan-tujuan yang ada di Sumsel ini biar berkembang dengan bagus. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya Sumsel itu termasuk yang kedua terbesar di Sumatera ya. Kemudian kita punya komoditas bagus banget, banyak banget selain batu bara, karet. Nah, kita punya kopi. Sumsel itu penghasil kopi terbesar nasional selama 15 tahun. Tapi kan namanya kan jarang ya. Sumsel punya kopi, tapi yang punya nama kan malah provinsi yang lainnya. Nah, di provinsi Lampung yang lebih terkenalnya. Padahal penghasil kopi terbesar di Sumsel. Nah, jadi kita berkolaborasi ingin ekspornya juga gimana? Ekspornya juga langsung dari Lampung. Nah, kenapa kita tidak memiliki? Kita punya lahan banyak, petaninya luar biasa, kopinya bagus-bagus banget. Ya, kopi kita tuh yang terkenal kan di Oku Selatan, Lahat, Bakar Alam, dan kopi Semendo kita itu udah mendunia. Nah, cuma kan karena diekspornya lewat Lampung, nah jadi mungkin devisanya nggak masuk langsung ke Sumsel. Nah, justru itu kita punya program strategis. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa langsung ekspor langsung dari Sumsel. Diinisiasi oleh Pak Gubernur sama di sekretariat bersama yang ada di OJK itu kita kolaborasikan semua lembaga agar kita bisa ekspor langsung
dari kopi Sumsel yang penghasil kopi terbesar ini ke internasional. Itu Pak kira-kira. Jadi kita membangun dari situ, termasuk juga kami fokus kepada untuk perluasan akses keuangan karena nanti kita akan bicarakan tingkat literasi keuangan di Sumsel itu cukup rendah Pak. Jadi sekretariat bersama itu ya Pak? Betul, Sekber. Dari Sekber itu apa yang akan digerakkan ini Pak? Nah, jadi Sekber ini mengorkestra semua ya. Jadi kalau katakanlah Bank Indonesia kan punya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Kemudian TPID, kemudian OJK punya TPAKD ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Kemudian Kementerian Keuangan punya dan pemerintah daerah punya TP2DD untuk digitalisasi pengelolaan pemerintahan di daerah. Kemudian juga BPS kan punya kepentingan untuk bagaimana suasana survei nasionalnya di mereka bagus sekali. Kemudian juga kementerian katakanlah kita punya dinas-dinas pangan, pariwisata dan sebagainya itu bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, biasanya kami sebulan sekali ada breakfast meeting di OJK, kadang-kadang nanti ganti di tempatnya di BI atau di tempat yang lain. Nah, nanti kita kolaborasikan mana kira-kira proyek-proyek yang bisa kita kolaborasikan. Jadi kita mengorkestra lah, Kak Yudi, mengorkestra agar percepatan pembangunan ekonomi di Sumsel ini cepat didongkrak dengan concernnya OJK tadi percepatan akses keuangan akses daerah, keuangan ya? Betul. Akses keuangan daerah ini bisa dijelaskan? Nah, jadi akses keuangan itu intinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini kan lebih banyak kita inklusi itu istilahnya menggunakan ya utilisasi, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan tabungan kita atau giro kita punya ya. Cuma kita jarang banget punya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kita. Katakanlah kita punya kartu kredit, kita tanda tangannya langsung tanda tangan aja, padahal hak dan kewajibannya ada di sana. Kemudian kita pinjaman online, tapi karena nggak literasinya kurang, banyak yang pinjol tapi ilegal gitu loh, sehingga bunganya tinggi, ditagihnya tidak pada jam-jam operasional. Kemudian juga pemahaman mengenai hak-hak dan kewajibannya masih kurang memadai. Nah, itu kita memperluas akses keuangan, termasuk kepada petani-petani kopi tadi kan. Banyak yang punya petani saja panen langsung serahkan ke pengepul atau ke toke-toke yang kopi tadi, padahal nggak tahu kebutuhannya apa, nggak punya rekening, sehingga pengepul tadi dapat kopinya ya cash semuanya Pak. Jadi ada di Lahat itu kemarin saya lihat 1 hektar lahan kopi itu kan bisa sekitar 3-4 ton, tetapi ya pembayarannya masih cash Pak. Jadi toko-toko atau pengepul tadi bayarnya cash. Karena apa? Nggak punya rekening. Nggak punya akses keuangan. Kalau nggak punya akses keuangan ya tentunya kebutuhannya yang sangat tergantung kepada pengepul tadi. Satu, yang kedua kebutuhannya juga nggak bisa terkelola dengan baik. Kenapa? Karena nggak punya akses keuangan, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Artinya tidak bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas lembaga keuangan. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya karena masih cash basis dan tidak punya akses keuangan, ya yang diuntungkan ya pengepul sama toke-toke tadi. Kan? Pengepul dan toke punya akses keuangan. Punya langsung. Bahkan mereka transaksinya gede banget ya. Kemarin kami sempat ke pengepul terbesar di Lahat itu, transaksi hariannya itu dari petani-petani 1,2 miliar loh Pak. Di saat musim panen? Di satu pengepul itu, besar itu. Jadi petani-petani ya kasarannya harganya 1 ton berapa? Ini 60.000, padahal harga realnya bisa 65.000 kan Pak. 1 tonnya itu. Jadi bisa 60 juta itu kan 1 kilo. Sekarang kan Robusta lagi bagus ya harganya. Nah, jadi dengan memberikan akses keuangan ini akan mempermudah mereka jadi bankable lah istilahnya. Jadi yang bankable. Bisa menikmati fasilitas bank ya kan. Termasuk misalkan katakanlah di Pagar Alam kita kan punya Gunung Tempo, ada Curug yang bagus. Tapi karena akses keuangannya rendah, mereka ya transaksinya ya masih cash basis, kemudian nggak punya rekening, kemudian juga masih tradisional lah pengelolaannya. Padahal
kalau kita punya akses keuangan yang bagus itu kita bisa mengelola uang dengan baik. Sayang kalau misalkan katakanlah petani-petani yang tadi saya contohkan bukan hanya kopi ya, termasuk sawit, karet, itu kan terbesar juga di Sumsel ya. Untungnya besar tapi karena nggak bisa mengelola keuangan dengan bagus ya spending money-nya juga nggak terkelola dengan baik kan, gitu kan Pak. Ya. Katakanlah pas panen, pas panennya, pas musim sekolah, bayaran-bayaran, atau pas dia panen besar tapi karena nggak punya keuangan yang baik ya belilah hal-hal yang nggak penting, atau beli kulkas tapi nggak ada listriknya kan sama aja dia kayak lemari gitu. Ada juga yang karena mungkin karena penghasilan kopi kan sekarang lagi luar biasa bagus, petani kopi itu ada yang panennya sampai katakanlah 10 ton. 10 ton itu sekitar kalau 1 tonnya 60 juta kan 600 juta kan juta, Pak. ya. Langsung beli mobil, beli apa yang kadang-kadang nggak perlu. Nah, itu makanya kalau perlu Kalau nggak punya akses keuangan, nyimpan uangnya masih di kasur, masih betul. lemari gitu ya, Betul, pasti tradisional. rawan ya Pak. Ya, sangat rawan dan satu rawan, yang kedua juga agak terlalu mungkin kalau orang Betawi bilang itu mungkin biar tekor asal kesohor ya, biar nggak apa-apa tekor tapi harga dirinya langsung beli peralatan yang nggak perlu, elektronik yang nggak perlu, jajan-jajan yang menurut saya ya padahal yang biasa aja cukup, tapi karena duitnya banyak nggak tahu cara mengelola uang ya spending money-nya untuk yang sifatnya konsumtif. Sama gaya hidup itu Pak. Nah, banyak juga anak-anak muda yang karena nggak paham ini ya gaya hidupnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah ini kita bicara di situ Pak. Kalau tadi soal petani Ya, ada masalah dengan akses terhadap keuangan. betul. Menjadi concern OJK Ya, itu kan. betul. TPKAD. Ya, tim percepatan akses keuangan daerah ya. Di perkotaan, di anak-anak muda itu sudah punya akses keuangan. Relatif sudah punya. Tapi ada PR berikutnya adalah bagaimana mengelola. Betul. Nah, tadi kan sempat guyonan sedikit nih ya. Kalau ketemu OJK ini, wah ini gimana ya? Iya. Kesehatan keuangan. Iya, betul. Bagaimana Pak seorang warga gitu ya, atau pekerja dia menilai secara finansial dia sehat gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Yudi ya, pertanyaannya yang menarik dan ini sangat relevan ya. Banyak Gen Z itu yang mungkin karena lifestyle atau terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonis ya. Itu kadang-kadang memang kurang bisa mengelola keuangan secara bagus ya. Dan di Sumsel ini memang kalau dari data kami itu tingkat inklusi itu penggunaan katakanlah ATM, mobile banking, kemudian transaksi pakai e-commerce dan sebagainya kan sudah cukup bagus, 85% lah. Tingkat inklusi itu penggunaannya. Tapi literasinya masih cukup rendah, Pak. Jadi baru sekitar 50-an% ya. Masih cukup rendah, lebih di bawah dari nasional. Artinya apa? Artinya mungkin sebagian besar masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan alat-alat pembayarannya, menggunakan alat-alat keuangannya, tapi kurang paham tentang hak dan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga agak bijak dalam berinvestasi, bijak dalam meminjam. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kita coba tentang pinjaman tadi ya. Nah, kemudian kalau mengelola keuangan yang bagus itu kalau sebenarnya kan kayak tubuh kita ya, benar setuju tadi Pak Yudi bilang kesehatan kita. Nah, makanya kalau sebenarnya yang akan bagus itu kita harus ada medical check up ya. Untuk melihat tingkat kesehatan kita, apakah ada kolesterol, ada tekanan darah kita atau apa yang kurang sehat. Nah, termasuk masalah keuangan. Keuangan itu sebenarnya logikanya kalau katakanlah seseorang karyawan atau pegawai ya punya gaji gampangannya katakanlah 10 juta lah, 10 juta sebulan, itu rule of thumb-nya kami itu untuk konsumsi semuanya ya, konsumsi dan untuk operasional sia sebulan itu 50%. 50%. Okay. Nah, yang 30% itu digunakan untuk
semacam kayak investasi dan cadangan ya. Jadi katakanlah 50 ya, 50 kemudian 30 itu kalau memang ada cicilan-cicilan biasa kan. Apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi maksimal 30%. Jadi 50% untuk konsumsi operasional gitu ya. 30%-nya untuk Utang? untuk cicilan, utang dan sebagainya. Dan yang sisanya untuk 20% untuk investasi dan menabung. Ya. Oke. Jadi gampangnya begitu. Nah, kemudian juga yang tadi untuk misalkan 20% tadi bisa dipecah lagi, nanti harus ada yang sebagian untuk sedekah dan sebagainya. Tetapi kira-kira seperti itu ya, maksimal untuk kita bisa aman, kesehatan kita aman itu kalaupun nyicil motor atau mobil atau rumah, yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena yang 50% ya katakanlah 5 juta untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, telepon dan sebagainya, personal. Nah, yang 30%-nya untuk cicilan dan sebagainya, kalau memang ada cicilan ya. Cicilan apakah boleh kita berutang? Boleh, tapi yang produktif, katakanlah beli rumah, beli mobil kalau untuk operasional kendaraannya memang perlu motor juga nggak apa-apa. Tetapi harus ada pikirkan juga untuk yang 20%-nya untuk cadangan dan tabungan investasi dan juga sedekah tadi sama dana darurat. Nah, jadi dana darurat harus ada di 20% itu ya, Pak? Betul, harus ada. Jadi istilahnya kalau kita mau relatif aman itu dana darurat itu penting ya, karena tiba-tiba kalau kita kecelakaan, kalau misalkan naudzubillah ada yang sakit tapi tidak tercover oleh BPJS, kan ada beberapa penyakit yang tidak di-cover BPJS. Kalau dana darurat itu idealnya kalau yang masih bujangan ya, masih bujangan itu 6 kali dari pengeluaran kita ya. Katakanlah tadi pengeluarannya 5 juta, berarti idealnya tuh kita harus punya 30 juta 6 kali ya? Selama setahun ya. 6 kali dari pengeluaran, bukan 6 kali dari penghasilan. Bukan, ya? dari pengeluarannya. Yang kalau yang sudah berkeluarga malah idealnya 9 kali ya. 9 sampai 12 kali idealnya. Setahun ini saya setahun kan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba anak naudzubillah kecelakaan atau tiba-tiba orang tua kita sakit parah dan kadang-kadang kan ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS kan. Ya apa tuh jantung atau apa yang katakanlah yang tidak di-cover sepenuhnya. Dalam beberapa bulan ini sudah melihat Pak kondisi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Nah, kalau di Sumsel ini kalau data kami itu sebenarnya yang penyimpan dana untuk pinjaman online ya, pinjaman online itu cukup lumayan, tetapi yang meminjam lebih banyak daripada yang menyimpan. Katakanlah investor yang untuk pinjaman, untuk pinjol itu ada dua nanti ya, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Memang di Sumsel ini lebih banyak yang ilegalnya. Daripada yang legal. Bahaya betul ini Pak berarti? Ya betul, bahaya. Makanya kami selalu mengedukasi termasuk di sekarang ini mungkin pemirsa saya ada 3 tips ya untuk melihat pinjamannya online atau legal atau ilegal. Yang pertama aspek legalitasnya. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu pasti berizin dan disetujui, diawasi oleh OJK. Nah, yang kedua biasanya pinjaman online yang legal itu bunganya juga dibatasi Pak. Kalau yang ilegal itu kan 1.400.000, pinjam 1 juta kembalinya 1.400.000 maksudnya gitu. 1.400.000. Nah, padahal kalau pinjaman online yang legal itu kan dibatasi ya. Kalau yang produktif 0,1% sebulan, yang konsumtif bisa 0,3%. Jadi kalau let's say pinjam 1 juta itu ya maksimal sekitar 80.000 ya bunganya ya. Nah yang ketiga itu biasanya kalau yang ilegal, pinjaman online yang ilegal itu penagihannya nggak beres. Nagihnya pakai WA di grup ini, kalau nggak balikin ada ancaman. Yang kedua nggak pakai name tag. Nah kalau nagih yang benar itu ada asosiasi fintech ya kita nagihnya. Terus jam kerjanya juga jam normal, jam Senin sampai sampai Sabtu jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau nagihnya jam 9 malam itu pasti ilegal. Nagihnya hari Minggu pasti ilegal, kayak gitu loh. Jadi
Jadi kalau terpaksa kita, apakah kita boleh pinjam? Ya, ya bisa sih, terpaksa sebenarnya ya. Tapi kalaupun pinjam, tadi satu usahakan yang untuk yang produktif. Produktif itu yang untuk yang sifatnya untuk modal kerja atau katakanlah untuk pendidikan masih boleh lah. Mahasiswa untuk pendidikan menyelesaikan pendidikannya itu masih boleh pinjam. Tapi ya tadi harus yang online. Kemudian kalau sebisa mungkin cicilannya tercover tadi maksimal 30% dari penghasilannya kita. Jangan meminjam untuk yang sifatnya konsumtif, untuk hal-hal yang seperti itu. Nah di Sumsel sendiri memang untuk pinjaman online itu ada sekitar 1,4 triliun ya, luar biasa besar sih ya dana yang berputar di pinjaman online itu, dan itu mungkin kita akan coba himbau kepada masyarakat untuk kalaupun berhutang ya tadi pinjaman yang sesuai kebutuhan ya satu, yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga itu harus lihat profil risikonya. Profil risikonya itu ya tadi apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya atau enggak. Jangan sampai nanti tutup lubang gali lubang. Nah itu yang sering terjadi. Itu yang tadi 1 triliun lebih itu di ilegal atau di legal itu semuanya? Legal kok, legal. Itu yang legal ya? Yang ilegal memang kita nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa ya? Nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Nah karena banyak masyarakat yang justru karena terpaksa, karena mendesak, ya itu karena gampang kan. Sekarang cukup pakai handphone sudah bisa dapat pinjaman. Nah jadi kadang-kadang kurang mempertimbangkan aspek Jadi risiko. tergiur atau terjerat jadi Terserah, mereka ini. betul. Ya bisa dua-duanya Kak Yudi, bisa dipancing juga dengan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada kecenderungan kalau di Sumsel ya khusus secara umum ya itu kita mengenal yang namanya triangle of evils, 3 mata rantai setan. 3 mata. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau meminjam yang nggak perlu, biasanya pinjamannya online ilegal, ya online ilegal. Kalau pinjamannya online-nya ilegal, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang di sini biasanya juga investasinya juga investasi ilegal, investasi ilegal, emas yang apa yang nggak jelas, yang nggak ada izinnya dan nggak masuk akal lah. Ini jadi investasinya ilegal. Atau yang kemungkinan yang ketiga adalah judi online. Kalau judi kan nggak ada yang dilegalkan kan. Jadi ini tiga masalah keuangan ya. 3 masalah keuangan yang pinjaman online-nya yang ilegal digunakan untuk investasi yang ilegal bodong atau judi online. Nah, 3 mata rantai setan itu yang memang kita mengedukasi. Makanya saya senang sekali ada acara-acara talk show, ada acara-acara podcast yang semacam ini untuk mengedukasi. Kalaupun pinjam boleh, nggak pinjam boleh. Kalau terpaksa, kalau dan itu satu, tapi untuk produktif, sesuaikan dengan kemampuan kita, sama kebutuhan kita lah. Jangan sampai gara-gara panas ada iPhone 16 keluar, iPhone-nya 11 masih layak, langsung beli, langsung pinjam. Ya. Nah, itu gaya-gaya hidup yang menurut saya kurang pas lah. Ini bicara soal literasi keuangan, Pak. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa disampaikan apa sih orang sudah literasi keuangan itu seperti apa sih posisi orang itu ya? Iya. Ditambahkan juga Pak ada informasi untuk jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Itu banyak profesinya guru malah Pak. Betul. Ya, ironis kan? Iya, bicara literasi. Tapi katanya di wilayah ini sampai 40% lebih, 42%. Betul. Itu yang agak cukup memprihatinkan ya. Memang dari statistik kami itu ada beberapa ya, tapi yang memang lebih besar dan banyak itu ASN sebenarnya ASN, tapi di antara ASN itu khusus memang guru yang banyak. Ya guru itu mungkin saya menengarai bisa guru yang honorer atau guru yang tetap, tapi memang cukup banyak di sana. Yang kedua buruh atau karyawan-karyawan yang swasta yang memang mungkin membutuhkan pinjaman tersebut. Nah yang berikutnya juga ada juga yang agak cukup memprihatinkan itu pinjaman-pinjaman dari ibu rumah tangga atau anak-anak Gen Z yang bukan karena kebutuhan itu loh Kak Yudi. Jadi kita agak prihatin, makanya kita mendorong bagaimana pentingnya literasi. Jadi literasi itu
tiga yang penting ya. Yang pertama adalah dengan literasi yang bagus tentang keuangan itu kita bisa mengelola keuangan yang lebih baik dari Pak Yudi kan. Apakah tingkat sehat kita mengelola keuangannya? Kalau mengelola keuangannya utangnya lebih besar daripada pengeluaran, lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti nggak sehat. Pasti nggak sehat ya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kita terliterasi, teredukasi dengan baik. Yang kedua adalah menghindari masalah-masalah keuangan, termasuk pinjaman atau utang yang ilegal tadi. Termasuk triangle of Betul, evil. termasuk triangle of evil tadi. Katakanlah judi itu memang dirancangnya, judi online itu dirancangnya menarik Pak. Mau slot, mau model apapun menarik, gambarnya menarik, dikasih dan bentuk ini Pak, permainan Pak. Betul. Itu kan yang mendorong orang nih. Bahkan teman saya yang jago bikin aplikasi itu dia bilang ada rule of thumb 3-9. 9 kali kalah dikasih kemenangan 3 kali biar tertarik. Tapi kemenangannya nggak akan gede. Biar tertarik, semakin tamat dan serakah. Nah, itu dimanfaatkan di aplikasi tadi. Selain menarik, gaming tadi bisa berkompetisi. Nah, nanti kasih dapat kamu 500.000. Nah, nanti main lagi dapatlah 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pasti akan boncos akan rugi. Jadi yang pertama tadi bisa mengelola keuangan dengan baik, yang kedua menghindari masalah keuangan yang termasuk pinjaman-pinjaman yang tidak perlu tadi, yang ilegal dan bahkan untuk judi. Nah, yang ketiga yang paling penting ini dengan literasi yang bagus itu bisa membangun masa depan. Nah, investasinya kan pasti bijaksana. Pasti nggak ilegal, bukan yang ilegal tapi yang legal. Cara kita investasi di pasar modal kan jelas ada. Pendidikan kita katakanlah menaruh dana, investasi reksadana juga ada. Atau kita berinvestasi hal-hal yang bagus yang bisa membangun finansial kita lebih bagus di masa depan. Nah, ini penting kalau di Jepang itu anak-anak SD itu masuk di kurikulum Pak. Kita sayang belum masuk secara khusus ya. Sebagian ada tapi belum spesifik ya. Baru pengenalan tentang produk sama ini ya. Tapi bagaimana membangun masa depan dengan literasi keuangan yang bagus itu masih kurang kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi dia nggak bijaksana, punya duit banyak, nggak biasakan oleh menabung. Nah, jadi kalau di negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Swedia, Jerman, itu jarang sekali orang Jerman itu punya utang Pak. Jarang sekali. Apalagi Swedia. Fungsi intermediasi bank apa? Ada tapi untuk investasi. Oke. Bukan untuk kredit. Untuk produksi ya Pak? Produksi dan ekspor dan sebagainya. Jadi budaya itu dibangun dari dini. Termasuk masyarakat Jepang itu dari TK malah cara menabung, kamu punya uang berapa? 100.000 ya. 100.000 ayo kita bangun. Jadi kalau kita punya ini butuhnya apa ya? Butuhnya paling penting buat apa? Buat makan, buat sekolah, buat ini. Nah, berarti masih ada dong yang 30%. Apa yang harus kamu bayar? Oh, iuran sekolah, iuran ini. Itu kan berarti kan nih. Nah, sisanya apa ya? Ditabung dong, tabung. Nanti kalau bisa nggak kita leisure ya, anak-anak Gen Z kan senangnya healing. Leisure kemana-mana. Boleh nggak? Boleh. Tapi kamu spending money-nya dari yang selain dari yang 80% tadi, kan 50 tadi untuk konsumsi rutin operasional, 30 untuk cicilan dan sebagainya, yang produktif tapi ya, yang 20 tadi sebagian cicil untuk itu. Jadi katakanlah sisakan dulu, nanti pas sudah terkumpul setahun sekali katakanlah mau kemana boleh, tapi well plan itu loh Pak. Jangan sampai karena gaya hidup yang ikut-ikutan. Ikut konser boleh, tapi jangan pakai yang fardu ain harus dikeluarkan tadi Pak. Tapi yang sisa dari pencadangan keuangan kita. Jadi kira-kira 3 hal tadi ya pentingnya literasi. Yang pertama untuk biar kita mengelola keuangan lebih bagus. Yang kedua kita bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan termasuk pinjaman yang tidak perlu, yang kalaupun terpaksa pinjam online tapi yang legal. Nah, yang ketiga biar kita bisa membangun masa depan secara lebih aman dan lebih terukur dengan baik. Ya. Tadi terkait dengan pinjaman online ilegal Pak sudah disebutkan beberapa ya.
soal jam kerjanya, soal Bunganya, bunganya, ya, terus legalitasnya. Konon kan bisa dicek di Betul. OJK ya, Pak? Oh ya? bisa. Daftarnya. Betul. Jadi dulur galau-galau. Jadi kita punya website ya, bisa tanya OJK, bisa ke telepon 157 atau pakai WA juga bisa ya. WA aja gampang kok. Pokoknya kita itu pakai gampangnya 157 ya. WA-nya juga begitu 081 157 157 157. Apa itu angka 157, Pak? Ini yang kita kontak center kita. Nah, jadi bukan karena ini tapi untuk kontak center kita gampang ya. Jadi kontak langsung 157. Kalau WA-nya juga 081 157 157 157. Nah, bisa juga datang kalau dulur yang ada di Palembang dan sekitarnya bisa ke Jalan Sudirman. Nah, nanti kalau menanyakan sekalian kesehatan saya gimana bisa lihat slik itu katakanlah Pak Yudi aman, tapi mungkin adiknya menggunakan KTP Pak Yudi untuk pinjam. Nah, itu bisa dicek, kena bisa, juga. Iya, bisa betul, juga. betul. Nah, banyak yang kayak itu kan. Jadi katakanlah kita sehat, tapi mungkin warga terdekat kita gak sehat ya bisa gak bagus juga. Betul, Nah, betul. bisa Ada dicek. teman saya gitu, Pak. Betul. Dia mau ngajukan KPR, ternyata identitas dia sudah dipakai keluarganya untuk kartu kredit, jadi, untuk bahkan, betul. dan Bisa- tidak lancar. Betul lah, itu bisa dicek dan nanti biar bisa diselesaikan di clearance. Ya, tapi intinya kalau ke dulur galau-galau ya, kalau yang namanya pinjam itu ya harus dibayar itu ya, salahnya itu ya harus bayar. Kalau bisa memang langsung lunasin. Kalau nggak bisa kan bisa dengan kalau pinjamannya legal bisa direstru ya. Restru itu maksudnya ada jeda, ada waktu lah untuk ini. Nah, yang ketiga bisa juga dinego. Bu, jangan pakai bunga berbunga. Saya ada etikat baik untuk membayar utang pinjaman online ini, tapi tolong bunganya jangan bunga berbunga lah. Ya. Tapi saya punya komitmen. Bisa nego ya, Pak ya? Bisa. Untuk Kalau yang menjadwal legal, ulang ya. Kalau yang legal, Kalau yang sudah terjerat nih, Pak, posisi ini. Tadi kan kita bicara untuk menghindari ya. Kalau sudah terjerat, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus membayar hutang yang sudah bertumpuk jeratan itu? Ya. Atau gimana, Pak? Ya, yang tadi saya bilang prinsipnya kalau di dalam agama utang ya harus dibayar. Gitu. Nah, yang kedua kita bisa tadi kita langsung kepada yang peminjamnya tadi, ke pinjaman online tadi, kita punya etikat baik. Saya kalau bisa saya akan bayar lunas langsung. Kalau bayar lunas berapa? Yang kedua, kalaupun nggak bisa sanggup ya mungkin di restru itu katakanlah dikasih tolong kasih termin saya, jangka waktu saya untuk melunasi ini, tapi saya akan melunas dan saya komit untuk membayar semua utang-utang saya itulah. Nah, yang ketiga nanti bisa minta bernegosiasi, minta keringanan. Biasanya kalau ada etikat baik itu pinjaman online yang legal itu mereka welcome. Kalau yang ilegal itu apakah punya kekuatan hukum untuk memperkarakan peminjamnya? Ya itu yang masih jadi masalah di kami ya, tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk dengan kalau katakanlah dia pinjaman online-nya ilegal yang yang tidak punya afiliasi dengan asosiasi fintech, memang agak sulit kita memperkarakan secara legalitasnya ya. Tapi kita akan upayakan kalau yang ilegal itu juga menjadi kewaspadaan kita untuk mencoba menindak bahkan kita coba blokir ya, karena banyak juga yang pinjaman online ilegal itu kan selain banyak juga mengganggu kestabilan perekonomian di Sumsel juga. Jadi yang pinjol ilegal ini tidak bisa memperkarakan. Kalau secara hukum ya tidak bisa ya. Ini kan ilegal ya, mungkin Iya. ya paling dengan cara-cara yang di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Kecuali kalau di akad kreditnya itu dia jelas. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan kita coba perdalam lagi ya. Seperti apa? Kalau yang terjadi sekarang ini biasanya kalau yang legal itu kalaupun kurang bayar atau tidak mampu atau ada perselisihan, biasanya kita bisa membantu lebih mudah. Tapi kalau yang ilegal kan satu legalitasnya juga nggak ada. Yang kedua kita juga tidak bisa memperkarakan secara aspek tadi. Kalaupun ada gugatan itu juga agak cukup sulit itu loh. Nah, mungkin
pendekatannya mereka juga pasti akan menghindari hal-hal yang ini namanya juga ilegal kan. Namanya juga legal, masa mau ke hukum gitu. Ya betul, mungkin cara-caranya juga cara-cara yang pressure yang tadi yang saya bilang tadi. Iya. Itu Pak, tadi kita sudah bahas soal pinjol, soal perencanaan keuangan gitu ya. Nah, bagi yang mau mengakses lembaga-lembaga keuangan itu gimana cara kita melihat? Kalau tadi pinjol sudah ya. Betul. Tapi yang lain kan masih ada Pak, investasi. Ya. Ya, atau tabungan gitu ya. Ya. Kan sekarang banyak di handphone Betul, juga investasi. betul, banyak sekali. Ya itu juga mungkin yang menjadi salah satu PR OJK ya, karena banyak lembaga-lembaga yang ilegal itu menawarkan investasi, menawarkan bahkan di Sumsel ini pun juga ada yang kemarin baru-baru ini kita tutup itu kan ada yang menawarkan freelance, investasi secara freelance kayak kerja paruh waktu. Cuma harus bayar dulu kalau mau jadi per waktunya digaji kamu store dulu 2 juta atau 500.000 gitu. Begitu sudah terkumpul banyak, hampir sekitar berapa ya, 6 miliaran yang terkumpul, ternyata lembaganya ilegal Pak. Begitu kita lacak udah kabur ya. Jadi ini kan skema-skema investasi, model-model ponzi, model-model berantai, model-model member get member itu kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma memang semakin ke sini dengan adanya perkembangan digital ini Pak Yudi memang semakin meningkat. Nah, jadi caranya tips dari OJK mungkin gampangannya 2L aja Pak. 2L. Yang pertama harus dilihat adalah legalitasnya. Cek dulu. Kan bisa ngecek sewaktu-waktu. Itu memang penting banget Pak. Saya punya saudara yang di Salatiga itu juga begitu. Ternyata begitu dicek udah telat, udah terlanjur investasi ke sana. Nah, ternyata di OJK kan juga lengkap ya. Ada sekitar 105 lembaga investasi yang legal, aset muncul semuanya. Berarti selain yang ini kan ilegal itu, makanya gitu. Jadi legalitas itu coba lihat dulu legalitasnya. Yang kedua lihat kedudukannya di mana. Lokasi. Kalau hanya lokasi itu kan bisa juga fisik, ada juga yang non fisik tapi jelas. Jangan kira-kira lokasinya di mana, katakanlah di Labuan Bajo, di mana begitu dicek ya memang hanya komputer saja gitu loh. Jadi kan legalitasnya dan lokasinya juga nggak prudent lah sebagai satu lembaga investasi. Jadi legalitasnya itu aspek hukum untuk izin berdiri, izin beroperasi Pak. Ini penting sekali. Yang kedua adalah logiknya. Logik nggak kalau katakanlah investasi emas sebulannya dapat 5-10% itu. Wow, banyak ditawar-tawari dengan cara mereka meng-hire orang very important person atau key person atau ustadz atau kiai. Ya, itu juga banyak caranya Pak. Kata kakak saya aja sempat ketipu ya. Umroh murah cuma 15 juta itu loh. Sudah ada Pak Hajinya di tetangga saya yang Pak Haji yang diberangkatkan 2 kali. Begitu masuk ketiga kakak saya bilang itu pasti ketipu, itu nggak mungkin 15 juta 10 hari, hotelnya diberi bintang 5. Nah, ternyata benar, hanya diberangkatkan 2 kali. Pas ketiga pas kakak saya ikut 15 juta itu ya hilang lah salam. Nah, jadi perlu legalitas sama logik tadi, masuk akal nggak gitu loh. Berarti Bapak menambahi 1L lagi nih Pak. Apa itu? Kan tadi 2 ya? Oh iya. Legalitas, lokasi. Ya, enggak lokasi tadi masuk dari legalitas tadi. Legalitas. Yang kedua ini berarti yang 2L aja gampangnya, legalitas itu macam-macam termasuk lokasinya, termasuk pengurusnya. Ya itu ya, kepengurusan, kemudian kedudukan. Sama itu yang terdaftar di OJK itu ya Pak ya? Kedudukan di OJK, legalitas, sama logik enggak? Logiknya. Akal enggak itu loh. Kalau cuma 15 juta 10 hari di hotel dapat arba'in, dapat ini ya kayak itu 10 hari ya masuk akal. 15 juta untuk tiketnya aja kan Garuda ke Jeddah aja udah 8 juta sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang terjadi. Cuma logik itu kadang-kadang terabaikan karena apa? Banyak anak-anak Gen Z atau kita yang kurang paham literasi tadi, literasi hak dan kewajiban pemahaman tadi, yang tergiur gitu loh. Atau katakanlah dapat handphone iPhone 15 terbaru dengan harga 5 juta, tapi ternyata ya penipuan. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi tawaran investasi ya, dengan iming-iming yang begitu sangat menarik, betul,
ya sangat menarik sehingga kita harus curiga gitu. Betul, ya. betul. Karena Cek dulu, betul. katanya kan ada prinsip high risk, high return. High return, betul. Betul, Pak. Tapi iming-iming tuh biasanya begini, Pak. Oh, betul. High return no risk katanya. Ya, makanya justru kalau sekarang banyak WA yang nggak jelas itu. Kan ada sebenarnya kita punya aplikasi kok bagus. Lu cukup lumayan security di kita itu kan kalau di WA siap kami membantu penutupan kartu kredit Anda dapat ini, bahkan kalau nutup kredit nanti kami tutup 20 jutanya. Jadi contohnya begini-begini nih. Kan ada block and report. Saya mengusulkan ke Dulurs kalau block and report. Kenapa kalau hanya block hanya untuk dia sama yang pengirimnya itu. Tapi begitu block and report itu reportnya salah satunya ke OJK, Pak. Ke OJK, ke Kominfo, ke lembaga-lembaga yang terkait. Di bagus. WA ini, Pak. Ya kan di WA kan selalu ada yang namanya nggak jelas itu kan itu ada. Itu termasuk masuk ke OJK block and report. Salah satunya ya, Pak. Kita okay, punya scam center ya yang untuk menghindari itu nanti termasuk ke Kominfo juga. Jadi kalau yang nawar-nawarin yang nggak jelas, yang menarik sekali, katakanlah KTA Anda ditutup, bahkan kami langsung kasih uang cash 20 juta langsung transfer ke rekening Anda, itu karena ada kalau WA yang namanya nggak jelas itu kan ada block, terus satu bawahnya kan block and report. Nah, saya usulkan block and report biar kapok nih, karena ini bisa iseng-iseng kayak gitu, bisa dari jutaan orang yang lagi butuh, lagi terdesak, kadang-kadang tergiur, Pak. Nah, baiknya block and report. Jadi masuk ke Kominfo, masuk ke kami juga nanti. Jadi nama-nama yang teridentifikasi ilegal tadi bisa dengan mudah kita blok gitu. Tapi memang yang paling mencurigakan atau yang paling umum adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Betul. Itu ya paling umum. Betul. Dan itu kadang-kadang pas kita butuh, ya itu ya. Kadang-kadang pas kita butuh atau pas kita terlena lagi. Teman-temannya karena flexing ada iPhone 16 itu anak-anak Gen Z terutama masih iPhone-nya bagus-bagus, wah kameranya seperti ini, videonya seperti ini, ya tergiur. Terus ada penawaran, bisa loh ini iPhone langsung seketika dalam waktu sekarang nggak sampai 1 jam uang Anda untuk membeli iPhone baru bisa terkirim, gitu. Iya. Nah itu ya tawarnya memang sangat menggiurkan dan begitu banyak anak-anak muda yang nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan gaya, itu ya tergiur banyak. Bahkan ya mak-mak ya ibu-ibu itu juga perlu hati-hati juga ya, iseng-iseng terus ada yang menawarkan yang lebih menarik, katakanlah mungkin bunganya lebih murah di awal, tapi kalau yang banyak kan ilegal, Pak. Kalau yang legal biasanya lebih menawarkannya lebih elegan lah, Pak. Iya. Ya ini menarik, Pak. Ya. Kita udah hampir 1 jam ini. Ya. Tapi rasanya kok masih kurang ini. Gak apa, saya senang memang kita memang edukasi semacam ini bagus ya. Jadi memang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tadi ya. Yang intinya satu, kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, bisa juga menghindari kalau kita paham prinsipnya 2L. Oh ya, saya ingat Pak Yudi tadi bilang Pak Arifin pernah bilang 2L, legalitas sama logik. Nah, itu jadi menghindari kerugian itu, Pak, termasuk mau investasi atau mau pinjam tadi, legalitasnya seperti apa. Nah, kemudian logik enggak. Kalau pinjam 1.400.000 ya 1.400.000 enggak masuk akal itu. Nah, berarti kan sudah ilegal dan ilogik, itu aja, Pak. Nah, yang ketiga dengan edukasi podcast macam ini, interview, dialog yang santun ini, kita bisa membuat masyarakat itu bisa merencanakan masa depan dengan bagus. Nah ini menarik, Pak, merencanakan masa depan. Betul, Tapi betul. Sebelumnya monggo minum. Siap, makasih. Ini kopi, ada kopi juga, kopi siap. Sumsel, Pak. Ya. Punya kayak komunitas itu. Jadi komunitas kopi yang dikembangkan oleh OJK itu yang dikembangkan oleh Mbak Anes dan teman-teman. Kita punya kopi Benawa, kita punya kopi Sriwijaya, dan saya memang sengaja menulis tentang bagaimana mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya. Oke. Ya, karena apa? Karena 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, tapi nggak pernah ekspor langsung, Pak. Yang ekspor di provinsi sebelah gitu loh. Boleh.
kita ini ya. Ya nanti kita Nanti ngomongin kita kopi khusus. Ngomongin kopi khusus. Ah, Pak. boleh Cocok, Pak. Pak Yudi. Ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup juga, Pak. Ya. Betul. Sebagai penutup, saya ingin Bapak menyampaikan bagaimana pentingnya merencanakan keuangan, lalu bagaimana pentingnya mengetahui ya tentang apa literasi keuangan atau pendidikan soal keuangan ini sejak muda atau kecil, sejak betul. dini ya. Betul. Saya dulu itu mengira sejak mulai bekerja harus sadar investasi. Ternyata tadi Enggak, Bapak bilang sejak kecil. Sejak kecil, betul. Ya, coba Pak. Jadi Bagi gini ya, warga ini apa yang harus betul. diketahui? Jadi intinya adalah kita perlu mencari cara untuk mengelola keuangan dari secara baik ya. Itu bisa dididik, bisa dikembangkan dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena dengan perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu pasti kita akan kalau orang Cina bilang kalau kamu keras terhadap keuangan kamu, keras itu maksudnya tight ya, betul dengan cara-cara yang bagus yang ini, maka kehidupan itu akan longgar untuk kamu. Maksudnya kehidupan berikutnya itu kita akan lebih mudah mengelolanya. Artinya apa? Artinya perencanaan keuangan individual itu juga perlu dibuat itu. Bahkan sekarang banyak teknologi ya, nanti saya cerita. Ya. Banyak tools aplikasi teknologi yang gratis kok. Cara ada Finansialku, ada Imaniku dan sebagainya yang gratis, yang bisa cara ngelola. Katakanlah saya gajinya 5 juta, tolong buatkan pengelolaan keuangan sederhana saya sebulan. Nanti dia tanya, kamu butuhnya apa aja pengeluaran rutin kamu untuk rumah, untuk ini, untuk cicilan, untuk apa sebagainya. Terus kamu punya cicilan utang apa saja disebutin. Itu udah kayak Excel lah Pak. Oh, sekarang berarti dengan AI kayaknya sudah bisa tinggal perintah itu Pak? Bahkan aplikasi yang gratis juga apa aja. Berbasis AI ya? Ada Financialku, ada e-money, banyak kok aplikasi yang gratis itu. Iya. Jadi mengelola keuangan bulanan kita itu sudah kayak ini kita, robotnya kita lah itu, termasuk yang kayak tadi. Nah intinya apa? Satu perencanaan itu harus dilakukan dengan bagus. Jadi tiap individu keluarga kita kalau dengan mengelola perencanaan dengan bagus itu kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu penting Pak. Kalau kita nggak blur antara kebutuhan sama keinginan, wah repot itu. Inginnya macam-macam, ingin wisata tiap bulan, ingin leisure tiap bulan, healing tiap bulan. Tapi kan harus disesuaikan dengan keuangan kita. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, yang tadi kalau setelah operasional sudah ini kan ada yang sekitar 20% yang untuk investasi tadi ya penting. Penting itu bagaimana mengelola, memilih produk keuangan yang bagus dan menguntungkan. Tapi tetap ada paham risikonya. Nah, jadi intinya ada 3. Yang pertama, misalkan kita mau punya 20% tadi ya, katakanlah 2 juta per bulan yang harus saya investasikan. Makanya kita pertama harus pahami dulu. Kita katakanlah dengan gaji kita yang tadi 20% dari gaji yang kita simpan untuk investasi tadi, kita paham dulu tujuannya. Kalau begitu saya apakah beli emas atau katakanlah saya beli saham reksadana ya, atau katakanlah saya investasi kecil-kecilan untuk properti, misal apa tanah tapi yang cicilan atau yang apa. Itu jadi kita pahami dulu tujuan kita seperti apa dan kita apakah sesabar itu. Atau Pegadaian kan juga sudah ada ya sekarang investasi emas beli itu yang cicilan rutin, jadi kita dipotong setiap bulannya. Itu jadi pahami dulu tujuannya apa. Kalau memang kira-kira emas lebih ya nggak apa-apa juga. Toh sekarang terbukti juga emas dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa kan kenaikannya, hampir ratusan kali persennya. Yang kedua adalah coba bandingkan produk ini imbal hasilnya seperti apa. Yang tadi memang high risk high return ya. Imbal hasilnya seperti apa. Katakanlah kalau aku taruh di sukuk cuma 6%, kalau taruh di deposito lebih kecil lagi kan. Deposito tuh menurut saya ya nggak bagus juga untuk ngajarin itu produk yang nggak ngajarin bagus lah. Kalau nggak ngajarin bagus dalam artian nggak produktif, karena kalau saya sih mengajarkan ke anak muda itu invest saja. Invest itu dari pahami tujuannya, apakah yang pasif kan atau yang sifatnya nanti. Yang kedua adalah bandingkan.
Kalau sukuknya segini, deposito segini, kalau saya main saham segini, ini dibandingkan. Mana yang kira-kira resikonya itu terkelola dengan bagus. Jangan terlalu main spekulatif juga, katakanlah main di di kripto dan sebagainya kan sangat fluktuatif. Kalau saya nggak menyarankan untuk pendidikan itu ya yang kecil-kecil dulu, dari suku saham, reksadana yang kecil-kecil, nggak terlalu besar ya. Nah kemudian yang ketiga harus dipantau, dievaluasi kinerja produk. Jadi katakanlah emas itu terlalu lama naiknya, lama ya nggak apa-apa juga dievaluasi kira-kira ini. Nah nanti baru dialihkan. Kalau katakanlah kita punya ini emasnya nggak lama-lama ya apakah diganti dengan suku kalau enggak apakah kita model main properti kecil-kecilan, tabung dulu, nanti kalau punya duit baru beli tanah kecil-kecilan dulu. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak muda itu mulai dari satu perencanaan, yang kedua adalah memilih mengelola produk keuangan dengan bagus. Sehingga satu pahami, tapi juga yang terakhir pahami resikonya. Kan pasti ada resikonya kan. Kalau main di saham pun yang saham fluktuatif, yang bukan yang blue chip atau saham-saham yang sifatnya fluktuasinya luar biasa besar ya pasti ada risikonya. Kan kita harus ngebit sama sell. Nah itu dipahami dulu risikonya juga ada. Karena semua itu ada risikonya. Pasti. Ya, Cuma apakah risikonya itu cocok dengan kita? Betul, cocok sama ya terkontrol sama kita lah. Bahkan sebenarnya nggak melakukan apapun juga kita berisiko. Berisiko, kan, betul. Katakanlah, ya udahlah saya baik-baik aja, ya nggak apa-apa Berisiko juga. Ya. Risikonya ya kamu gitu-gitu aja ya. Tidak mendapatkan hasil yang lebih. Betul. Ya, Pokoknya kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo itu maksudnya apapun juga kamu harus ada biayanya, harus ada risikonya. Tapi risiko harus sebanding dengan uang yang kita investasikan. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya menarik sekali nih Ya, Pak siap, Arifin. Tapi saya yakin masih banyak yang harus kita bahas ya. Tadi kan kita sebenarnya masih bisa itu mengeksplor lagi. Ya. Kalau emas risikonya seperti apa, properti seperti apa,